Suara Hati. Renungan kita hari ini. Topik: sungguh, puasa dan doa memiliki kekuatan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudaraku, dalam Kisah Para Rasul, sungguh menceritakan pelayanan para nabi yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Setelah firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang, lalu Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes, yang disebut juga Markus, Kisah Para Rasul 12 ayat 24 dan 25. Karena ada perintah Tuhan kepada Barnabas dan Saulus, maka mereka, yaitu para pimpinan jemaat di Antiokhia, mendukung dalam bentuk berpuasa dan berdoa. Demikian bagi kita orang percaya, berpuasa dan berdoa bukan hanya sekadar aktivitas rohani. Berpuasa dan berdoa adalah merupakan dukungan dalam menopang tugas pelayanan untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan. Kegiatan berpuasa dan berdoa akan membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Tujuannya untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan Allah, serta membentuk kedekatan hati kita kepada Tuhan Allah dalam ketaatan. Biasanya dalam momen-momen tertentu, dalam Alkitab menunjukkan bahwa doa yang kita panjatkan diperdalam melalui puasa. Aksi puasa bukan hanya sekadar untuk menahan lapar karena tidak makan, melainkan mencari kehendak Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya, menanggalkan keinginan kedagingan. Dalam Yul 2 ayat 12 dan 13, Tuhan memanggil umatnya supaya berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Puasa adalah ekspresi pertobatan, kerendahan hati, dan kerinduan mendalam akan Tuhan. Saat doa dilakukan beriringan dengan puasa, Alkitab memperlihatkan dimensi kuasa yang luar biasa. Pada momen berbahaya seperti yang dialami Ezra, saat memimpin bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel menuju Yerusalem, Ezra juga menyerukan berpuasa untuk merendahkan diri dalam mencari pimpinan Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Ezra 8, 21-23. Sungguh luar biasa kekuatan berpuasa dan berdoa. Seruan ini tidak hanya ditujukan kepada umat Israel, tetapi juga kepada kita pada saat ini. Seruan ini tidak hanya terbatas kepada para imam, pemuka agama, tetapi juga kepada jemaat. Dalam nas hari ini, gereja mula-mula melakukan aksi berpuasa dan berdoa sebelum mengutus Barnabas dan Saulus. Aksi berpuasa dan berdoa ini menunjukkan bahwa berpuasa untuk memperjelas kepekaan kita terhadap petunjuk pimpinan Roh Kudus. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia berpuasa bukan karena membutuhkan kekuatan tambahan, tetapi untuk menegaskan ketaatan atau kepatuhan total kepada Allah Bapa. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa doa dan puasa bukan untuk mengubah kehendak Allah kepada kita, tetapi untuk mengubah hati kita untuk lebih dekat, supaya iman kita tetap terpaut kepadanya, terlebih dalam melakukan pekerjaan Allah Bapa, agar sesuai dengan rencananya yang sempurna dalam hidup kita. Dalam kerangka inilah, kita dapat memahami bahwa doa dan puasa merupakan sarana yang Allah tetapkan untuk menggenapi kehendak-Nya kepada kita. Mukjizat dan jalan keluar yang Tuhan nyatakan di tengah doa dan puasa kita, merupakan bukti
bahwa Allah yang berdaulat berkenan bekerja melalui umat yang merendahkan diri, percaya, dan bersandar penuh kepadanya. Karena itulah saudaraku, marilah belajar untuk berpuasa dan berdoa dengan hati yang benar. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, periksa motivasi kita dalam melayani jemaat-Nya. Mari mencari wajah Tuhan lebih dahulu, dari sekadar mencari jawaban. Bila kita mencari jawaban lebih dahulu, maka semua jawabannya pasti bersumber dari isi hati kita, bukan dari isi hati Tuhan. Bawalah pergumulan kepada Tuhan dalam doa dan puasa, dan percayakan kepada Tuhan, agar Tuhan bekerja dalam diri kita menurut waktu dan kehendak-Nya yang sempurna. Amin. Topik doa kita hari ini, untuk situasi global saat ini yang sangat ditakuti orang banyak. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.